Pernah gak sih kalian berbuat baik tapi gak ada satupun orang yang tahu? Gak dipuji, gak dihargai, bahkan disalahpahami. Kalian mencoba berbuat baik bukan untuk mencari validasi atau pengakuan, bukan juga mencari balasan kebaikan dari orang lain, tapi demi melihat orang lain bahagia, sampai-sampai kalian rela mengorbankan diri kalian sendiri. Perkenalkan, ialah Bartolomeo Kuma, orang yang sering mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Kuma merupakan orang yang terlahir sebagai ras Buccaneer, ras yang dibenci oleh Tenryubito. Ras Buccaneer bisa dibilang ras para budak, karena Kuma pun dirampas kebebasannya sejak ia masih kecil, yang dimana saat itu umur Kuma baru 4 tahun. Waktu itu kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya. Ia pun dimasukkan ke dalam arena permainan para Tenryubito, yang dimana permainan itu sebetulnya hanyalah sebuah kedok, karena niat asli mereka adalah pembantaian manusia, memusnahkan ras-ras manusia yang dulunya menentang Tenryubito, seperti ras dari Kuma ini. Kuma pun sangat mengidolakan pahlawan kebebasan, yaitu Nika, karena ajaran dari ayahnya jika suatu saat nanti Nika akan menyelamatkan kehidupan Kuma dari penderitaan. Kuma selalu percaya jika Nika akan menjadi dewa kebebasan seluruh umat manusia, terutama para budak. Makanya Kuma sangat terobsesi menjadi pahlawan dengan kekuatan Nikyu Nikyu no Mi miliknya, yang ia makan waktu di God Valley, yang dimana itu tempat permainan Tenryubito berlangsung. Dengan kekuatannya itu, Kuma telah menyelamatkan kurang lebih 500 nyawa manusia dari kekejaman Tenryubito di God Valley. Namun Kuma selalu merasa bersalah dan mendoakan mereka yang gagal Kuma selamatkan. Namun, Ivankov dan Ginny memberikannya semangat jika ia adalah pahlawan dengan tangan kebebasannya itu. Dari situlah Kuma selalu menolong orang lain. Ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, seperti menyelamatkan para orang tua di kerajaan Sorbet. Ia merasakan rasa sakit dan penderitaan orang tua itu setiap minggunya. Kuma juga sempat merasakan kebahagiaan bersama Ginny. Ginny sangat mencintai Kuma. Ginny selalu khawatir dengan keadaan Kuma yang selalu mendahulukan orang lain. Namun Kuma tetap saja melakukan hal itu. Kuma pun bukannya tidak membalas cinta Ginny. Namun Kuma memiliki trauma jika ia menikah dengan Ginny. Kuma takut Ginny akan diperlakukan seperti ibunya. Ibunya dibawa Tenryubito hanya karena menikah dengan ras Buccaneer. Namun ternyata Ginny tetap diculik oleh Tenryubito. Ginny dipaksa menikah dengan Tenryubito. Setelah itu Ginny mengandung seorang bayi, namun karena dirasa eksperimen itu gagal dan Ginny mengidap penyakit, hasilnya Ginny serta bayi itu dibuang begitu saja. Pada akhirnya Ginny meninggal dan Kuma merawat bayi itu seperti anaknya sendiri. Kuma membesarkan bayi itu dan diberikan nama Bonnie. Bonnie pun ternyata memiliki penyakit yang sama seperti Ginny. Namun Kuma terus berkelana untuk mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakit Bonnie. Hingga pada akhirnya Kuma bertemu dengan Pegapang. Pegapang bisa mengobatinya, namun biayanya sangat mahal. Namun Pegapang memberikan penawaran jika ia mau menawarkan darahnya untuk diteliti dan dibuat kloningan untuk penelitian Vasipista, itu bisa dibicarakan. Namun percakapan itu ternyata didengar oleh Saturn. Saturn memperbolehkan Bonnie disembuhkan, dengan syarat Kuma harus tunduk pada pemerintah, tidak boleh bertemu lagi dengan Bonnie, dan juga Kuma harus menjadi robot seutuhnya, yang tidak memiliki kesadaran. Pegapang di sini menentang jika itu sama saja membunuh Kuma. Namun Kuma menangis bahagia dan berkata, "Syukurlah jika Bonnie masih bisa disembuhkan." Kata altruisme berasal dari bahasa Prancis, autrui, yang artinya orang lain. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh filsuf Prancis Auguste Comte. Ia menciptakan kata altruisme sebagai lawan dari egoisme. Maknanya, orang yang altruisme itu hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Kalau dikaitkan dengan Kuma, Kuma itu altruisme tingkat ekstrim, mengorbankan identitas dan kehilangan kemanusiaan demi orang lain.
Sebagai contoh, dia membantu Luffy kabur dari Sabaody, mengirim kru SHP ke tempat aman, menjaga Sunny 2 tahun lamanya, mengorbankan tubuh dan pikirannya untuk mengobati anak tercintanya, tanpa pernah berkata, "Ingatlah jasaku." Kuma mengajarkan kita satu hal, kebaikan sejati tidak selalu terlihat. Kuma tidak jadi legenda, tidak dieluk-elukan, tidak disanjung, tapi tanpa dia, Luffy mungkin sudah mati. One Piece mungkin tidak akan pernah sampai ke akhir. Kuma adalah fondasi yang tidak terlihat. Sekarang jujur saja, apa kalian ikhlas mengurus anak dari pasangan kalian yang hamil oleh orang yang paling kalian benci? Jujur, Mimin pribadi nggak bisa, tapi Kuma sanggup melakukannya. Sebelum Kuma dijadikan robot sepenuhnya, Kuma melihat kejadian jika ada orang yang berani memukul Tenryubito secara terang-terangan. Tidak lain dan tidak bukan, ialah Luffy. Kuma melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Luffy berani menantang Tenryubito karena membela ras yang paling ditindas di One Piece, yaitu ras manusia ikan. Kuma percaya jika Luffy adalah pahlawannya. Kuma percaya jika Luffy Nika yang ditakdirkan. Makanya ia menolong Luffy dan krunya. Kuma mengirim mereka ke masing-masing pulau berbeda karena Luffy belum siap untuk pergi ke dunia baru. Setelah itu, Kuma kembali ke laboratorium Vegapunk. Di sana, Kuma akan dijadikan robot seutuhnya. Namun, Kuma tidak terlihat raut penyesalan. Justru, Kuma bangga karena pada akhirnya Bonnie bisa sembuh dan Kuma menemukan sesosok Nika, yaitu Luffy. Maka dari itu, Kuma meminta pada Vegapunk jika ia harus melakukan misi terakhir, yaitu menjaga perahu topi jerami, Sanigo. Kuma meminta pada Vegapunk untuk diprogram akan terus menjaga Sanigo sampai salah satu kru datang menghampiri Kuma. Setelah percakapan itu, Kuma melihat ingatannya yang berada pada balon kekuatannya. Kuma berkata, "Jadi inilah kehidupanku." Hal ini menandakan keikhlasan dan penerimaan selama hidupnya. Kuma selalu mementingkan kehidupan orang lain daripada dirinya sendiri. Namun, Kuma tetap bahagia karena Bonnie tidak perlu lagi merasakan penderitaan yang sama seperti Kuma. Hal ini mengingatkan Mimin pada lagu Nina dari Fish, karena dari awal sampai akhir lagu ini menceritakan perjalanan Kuma dan Bonnie untuk membuat kehidupan Bonnie lebih baik daripada Kuma. Kuma ngajarin kita kalau mencintai itu kadang berarti mengorbankan segalanya. Keyakinan terhadap Nika itu melambangkan jika manusia yakin terhadap Tuhan, ia tidak akan lari dari penderitaan. Ia justru akan menghadapinya walaupun akan melewati rasa sakit dan tangisan. Kuma yakin akan bertahan. Dan juga Kuma ingin membuat orang yang ia sayangi, yang sudah ia anggap anaknya sendiri, untuk tidak merasakan penderitaan yang sama. Jadi gimana menurut kalian tentang Kuma ini? Mohon maaf bila ada kekurangan dalam riset atau pencarian data. Mungkin jika ada koreksi boleh kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. So, terima kasih sudah menonton. Salam pria besar ras Buccaneer.